Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam cinta anak usia dini Indonesia. Yang kami hormati dan kami banggakan Kementerian Pendidikan Kebudayaan, khususnya dari Direktorat GTK dan pihak Astra yang telah menaja acara ini, dan kami diberi kesempatan untuk kita saling belajar bareng. Yang kami hormati dan kami banggakan juga Ayah Edi. Saya adalah salah satu pengikutnya Ayah Edi di banyak program-program yang beliau tayangkan. Dan di sini ada Bu Harti, ada Mas Lukman dan kawan-kawan, dan yang luar biasa ini adalah moderatornya ini luar biasa. Baik, mohon izin teman-teman se-Indonesia, terima kasih sudah bergabung. Saya mencoba menyampaikan materi, mungkin boleh di-share dari sana materinya. Baik. Oke, ini adalah biodata saya yang tadi belum disebut. Sebenarnya base-nya saya yang paling base itu adalah saya dosen di Universitas Riau. Oke, kita lanjutkan materi hari ini adalah terkait dengan komunikasi orang tua, guru dan orang tua pada penyelenggaraan PAUD from home. Saya akan coba mulai dulu mengingatkan kembali dengan 3 definisi ini sehingga nanti kita memiliki kesamaan persepsi di dalam acara ini. Yang pertama adalah definisi terkait dengan komunikasi di slide berikutnya. Bisa kita lihat di sini ada definisi komunikasi adalah proses penyampaian informasi, gagasan, pengetahuan, keterampilan, baik melalui ucapan, tulisan, simbol, gerakan, gambar, angka, dan sebagainya, antar 2 orang atau lebih. Oke. Nah, itu pengertian komunikasi. Sekarang pengertian PAUD from home. Ini definisi yang saya buat sendiri. PAUD from home ini adalah kegiatan pendidikan anak usia dini yang diselenggarakan di rumah oleh keluarga bersama anak usia dini dengan dampingan dari guru melalui jarak jauh dengan petunjuk dan dampingan. Nah, yang sudah harusnya kita hafal betul dan kuasai adalah definisi pendidikan anak usia dini. Itu adalah seperti yang tertera di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional pada slide berikutnya, itu menyebutkan bahwa pendidikan anak usia dini itu ditujukan kepada anak usia sejak lahir sampai 6 tahun untuk kemudian memberikan rangsangan pendidikan dalam membantu tumbuh kembang jasmani dan rohani dan seterusnya seperti yang teman-teman baca tersebut. Baik, 3 definisi ini sengaja saya sampaikan untuk membingkai diskusi selanjutnya. Baik, ternyata COVID-19 ini memberikan hikmah kepada kita semua. Next slide. Bahwa harusnya ini bisa menjadi mengembalikan. Awalnya pendidikan anak usia dini itu adalah seperti yang teman-teman lihat ini. Kecenderungannya begini. Meskipun ada beberapa yang kemudian melakukannya berbeda, tetapi secara umum adalah orang tua kemudian mengantarkan anaknya ke pendidikan anak usia dini dan kesannya betul-betul diserahkan kepada lembaga PAUD-nya. Oke. Nah, itu adalah kondisi sebelum pandemi. Lalu kita mengalami pandemi COVID-19 ini, maka fenomena ini kemudian mengalami perubahan. Dengan adanya COVID-19, kita melihat bahwa yang tadinya kemudian kita bisa berkumpul, diklik aja Mas, agak biar cepat nanti. Nah, terjadi perubahan. Anak, keluarga, guru harus berada di kediaman mereka masing-masing karena adanya PSBB. Nah, oleh karena itu, maka kemudian dihimbau semuanya melakukan work from home dan termasuk juga PAUD-nya PAUD from home. Oke, next slide. Nah, dengan demikian sebenarnya adanya COVID-19 ini menyadarkan kita bahwa sesungguhnya PAUD ke depan itu harusnya memang dari dulu seperti ini. Tetapi kita kemudian ada yang kebablasan, artinya ada orang tua yang melepaskan penuh, percaya betul begitu. Nah, harusnya memang sebenarnya
pendidikan anak usia dini itu adalah tripartit ini, lembaga pendidikannya, di keluarganya, dan di lingkungannya. Maka kita kemudian saat ini melakukan PAUD from home. Harapan saya nantinya dan harapan banyak pihak setelah COVID selesai, ini tetap bisa berlangsung. Oke, next slide, Mas. Oke, marilah kita lihat untuk memahami bagaimana sih PAUD seharusnya. Itu bisa kita lihat dari riset yang cukup lama ini dan menjadi favorit saya sesungguhnya, itu adalah perkembangan sinapsis otak pada anak sejak lahir itu terjadi setiap detik, yaitu sebanyak 1,684 juta sel otak. Sehingga menjadi bagian pentingnya adalah setiap tempat adalah lembaga PAUD. Setiap detik harusnya proses PAUD. Setiap orang yang berada di dekat anak itu adalah guru. Nah, oke, kita next slide. Kita lihat berikutnya. Sehingga dengan prinsip itu sebenarnya kita harusnya memang sudah siap. Karena prinsip itu sudah lama kita pegang. Tetapi kita kemudian sekarang diingatkan, oleh karena itu siap tidak siap, semua lembaga PAUD harus siap menjalankan PAUD from home. Nah, untuk itu yang perlu dijaga nih, baik guru, orang tua, siapapun harus bahagia di dalam menjalankan ini. Kenapa? Karena COVID-nya sendiri sudah membuat kita juga mengalami berbagai perasaan begitu. Oke, kita selanjutnya lihat di next slide-nya. Oleh karena itu, kita harus mempersiapkan diri kita. Kenapa ya kita harus menjalankan PAUD from home? Masih ada beberapa PAUD yang kemudian menyampaikan kepada saya, Bun, kami nggak bisa menjalankan PAUD from home. Kami nggak bisa daring, kami nggak ada pulsa. Nah, kita samakan yuk persepsinya hari ini. Jadi kita merasa bahwa kita mewajibkan diri kita sendiri begitu untuk menjalankan PAUD from home karena kita tidak mau kehilangan detik-detik, tahun-tahun di mana terjadinya tumbuh kembang emas anak di setiap anak. Kita akan kehilangan banyak kalau kita kemudian membiarkan anak-anak tidak mendapatkan pendidikan anak usia dini. Oleh karena itulah kita akan menyelenggarakan PAUD from home. Tidak usah dilihat sulitnya, karena selalu ada jalan keluar bagi orang yang kemudian meniatkan dan berprasangka bahwa dia bisa, terus dia belajar. Oke, kita lihat ya slide selanjutnya. Nah, jadi yang tadinya orang tua, keluarga mengantarkan anak ke lembaga PAUD, terus nanti lembaga PAUD-nya yang menjalankan, diklik aja Mas. Nah sekarang yang terjadi adalah kemudian lembaga PAUD memberikan petunjuk untuk keluarga bagaimana mendampingi anak melakukan pendidikan anak usia dini di keluarganya. Oke, kita siapkan diri kita ya. Mudah-mudahan paparan berikut ini bisa membantu. Next slide. Nah, oleh karena itu kita siapkan diri kita siapkan guru kita siapkan keluarga, kita siapkan anak, kita siapkan juga segala yang terlibat seperti dinas pendidikannya. Nah, oleh karena itu memang ini adalah hal yang baru, tapi kita bisa learning by doing. Dan anak itu sendiri sumber belajar untuk kita semua. Sehingga harapannya akan terbangun ekosistem PAUD yang bahagia dan kondusif. Misalkan kementeriannya, dinas pendidikannya mensupport para guru. Nah, terus alhamdulillah kan sekarang sudah ada BOP yang direvisi oleh Pak Menteri kita. Terima kasih ya Mas Nadiem. Nah, ini kan artinya sudah ada dukungan-dukungan. Organisasi profesi, IGTKI, IGRA, IGABA,
Himpaudi, semua pun sudah melakukan gerakan bersama LSM lainnya. Oke, sekarang kita lihat apa saja yang harus kita siapkan. Next slide, Mas. Oke, nah kalau kita menjalankan PAUD from home, kita memang harus memahami kondisi-kondisi yang dialami. Dari kondisi-kondisi inilah kemudian kita akan berpikir apa yang harus kita lakukan. Betul, ada guru yang belum siap. Kenapa guru belum siap? Ya karena memang PAUD from home ini belum nggak sempat kulunun dulu ke kita, nggak bilang assalamualaikum dulu, tahu-tahu udah langsung pandemik datang. Nah, kompetensinya guru terbatas, kita tingkatkan sepanjang para guru mau belajar. Para guru kemudian karena masalah ekonomi, kemudian tidak ada pulsa, alhamdulillah sudah ada BE. Para guru belum mampu menggunakan IT, kita sekarang sudah belajar bareng-bareng. Buktinya sekarang banyak yang bisa ikut webinar-webinar yang kita lakukan. Jadi siapkan guru dulu. Setelah itu kita siapkan siapa? Orang tua. Karena orang tua mendadak jadi guru. Terus orang tua ini juga awalnya itu sudah pada posisi seolah-olah PAUD itu tanggung jawabnya lembaga PAUD. Dan banyak pemahaman yang salah terkait PAUD, misalkan tujuan utama pendidikan anak usia dini itu calistung. Jadi banyak yang kondisi ini yang harusnya nanti kita perbaiki bersama-sama. Nah, untuk orang tua sendiri, kita bisa membagi orang tua itu dengan ada yang akses IT-nya nggak dapat, TV aja nggak masuk. Atau ada yang akses internetnya dapat, uangnya yang nggak keakses, sehingga tidak bisa. Dengan berbagai hal termasuk aksesnya ada, uangnya ada, motivasinya yang rendah. Nah, pemetaan orang tua ini menjadi dasar kita menyelenggarakan PAUD from home. Terus anak kita siapkan juga. Kebetulan kami sebelum pandemik itu melakukan wawancara ke banyak lembaga, anak-anaknya yang kita wawancarai. Ternyata yang paling membahagiakan anak itu di PAUD itu adalah bertemu guru dan teman-temannya selain bermain. Nah, kehilangan guru ini itu membuat anak depresi. Dan anak belum kita sempat kondisikan dan sudah mengalami pandemik. Jadi anak pun harus kita ajak komunikasi, kita siapkan dia menerima kenyataan ini. Dan termasuk dukungan-dukungan dari pemerintah, dinas pendidikan, organisasi, dan LSM. Kita siapkan semua. Oke, selanjutnya, next slide. Nah, di sini judul materi yang dimintakan Kemendikbud dan Asra ini menjadi penting. Ketika melaksanakan PAUD from home, maka komunikasi efektif harus terjadi. Guru berkomunikasi dengan orang tua. Jadi emang beda ya jadi guru PAUD itu. Pahalanya double, Bunda, Yanda. Kalau guru SD, guru SMP, SMA, apalagi kampus, langsung komunikasi sama anaknya. Pakai Zoom meeting atau apa. Kalau kita mah tidak, pahalanya dua. Guru melakukan komunikasi dengan orang tua dulu. Mendidik orang tua. Pendekatannya andragogik. Terus guru juga harus mendekati anak. Pendekatannya pedagogik. Orang tua kemudian berkomunikasi dengan anak dan mendidik anak, itu pendekatannya pedagogik. Jadi menjadi guru PAUD kita double pahalanya karena double tugasnya. Nah, untuk menjalankan PAUD from home ini maka kata kuncinya komunikasi yang terjadi harus efektif. Terkait dengan komunikasi sebenarnya kan kita ingin menyampaikan pesan. Maka pesan itu tidak akan berarti jika penerima tidak siap mendengarkan. Oleh karena itu kita akan pelajari nanti ya, kalau ketemu dengan orang tua, ibu yang stres, suaminya berhenti karena PHK. Nah teman-teman pendekatannya beda loh dengan yang guru, dengan orang tua yang ekonominya biasa-biasa aja, sudah normal misalkan. Nah, itu berbeda. Artinya jangan samakan pesan yang kita sampaikan kepada semua keluarga karena setiap keluarga berbeda. Prinsipnya percuma kita bicara kalau kemudian berkomunikasi, kalau kemudian yang menerimanya tidak siap. Oke, kalau begitu kita lihat
slide berikutnya ini agak banyak nih bulet-buletannya. Oh, ini dulu. Apa ya yang akan kita komunikasikan kepada orang tua? Nah, ini nih yang kita komunikasikan banyak ya. Ada 8 poin yang kita komunikasikan. Tapi harus pelan-pelan, tahap demi tahap, dahulukan yang mana yang harus kita dahulukan. Nah, untuk itu, sebelum menjelaskan apa saja yang kita komunikasikan, Bundo akan coba memasuki dulu tentang komunikasinya dulu. Silakan Mas, slide berikutnya. Next slide. Oke. Pertama, bahwa kita berharap orang tua memahami betul tentang tujuan pendidikan anak usia dini. Supaya kita satu jalan selangkah seiring dengan orang tua. Sebenarnya kan menjadi kondusif apa yang kita jalankan hari ini kalau kemudian orang tua, keluarga memiliki kesamaan persepsi dengan kita terkait apa yang disiapkan untuk anak. Nah, Bunda ingin menyampaikan tujuan pendidikan yang paling penting dan utama itu adalah mengembangkan keimanan dan ketakwaan anak. Karenanya lah undang-undang mengatakan pendidikan itu fungsinya adalah untuk mewujudkan peradaban bangsa. Jadi bangsa yang beradab. Jadi yang pertama dan utama dulu itu adalah watak, karakter, kepribadian. Itu yang kita kembangkan dahulu. Jadi kita bangun bersama-sama pemahaman dengan orang tua sehingga kemudian kita seiring sejalan. Kalau tujuannya saja kemudian sudah berbeda, maka nanti melelahkan bagi kita untuk mendiskusikan prosesnya. Nah, di situ teman-teman bisa lihat, ini sengaja Bundo pasangkan sedikit, bahwa yang utama dan pertama itu iman dan takwa. Hanya saja, Bundo ingin juga menyampaikan untuk share dengan teman-teman, yang kita kembangkan pertama itu adalah keimanan dan ketakwaan, kebahagiaan untuk beribadah. Bukan dari sisi prakteknya dulu. Jadi bukan puasanya yang diwajibkan, sholatnya kemudian harus ini. Enggak. Bagaimana dia bergembira, berbahagia dalam beribadah. Itu dulu yang harusnya menjadi kompetensi yang dibangun pada anak. Nah, silakan nanti dilihat lagi, nanti bisa kita diskusikan. Dan kemudian 6 buletan yang di luar itu adalah tujuan yang ingin kita capai. Nah, yang pertama dulu yang Bundo bahas. Nanti yang berikutnya kalau ada waktu nanti kita bisa diskusi. Yang berikutnya itu adalah yang ingin kita kembangkan pada anak-anak. Anak-anak menjadi pemimpin, bukan menjadi robot. Pemimpin atas dirinya sendiri dan dia bisa memilih jalan yang dia pilih itu tepat dan kemudian dia mengajak orang lain untuk menjalankan yang dia pilih. Oleh karena itu, maka nanti anak kita kembangkan 4C-nya. Dia harus kritis, dia harus bisa kolaborasi, dia critical thinking. Karena orang yang memiliki higher order thinking skill, dia akan bisa memilih jalan yang tepat. Dan ketika mendapatkan godaan, dia akan menggunakan higher order thinking skill-nya untuk memilih karena dia yang menjadi pemimpin. Nah, terkait inilah maka harusnya ada revitalisasi di guru-guru kita untuk menjadikan anak pemimpin dalam bingkai merdeka belajar. Oke, Bunda mau next slide dulu. Silakan, Mas. Nah, ini ya. Kan temanya komunikasi. Nanti kalau waktunya berlebih, Bundo akan masuk ke materi parentingnya. Tetapi Bundo ingin fokus dulu ke materi kita komunikasi ini. Tadi Bundo sudah sampaikan bahwa percuma kita menyampaikan pesan kalau pesan itu kemudian tidak siap diterima oleh para orang tua kita. Jadi di dalam parenting, bukan materinya dulu yang menjadi penting, tetapi bagaimana kita mendesain komunikasi supaya pesan kita diterima dengan baik.
Oleh karena itu, yang menjadi perhatian pertama kita itu adalah terkait tujuan yang Bunda sampaikan tadi. Kita kemudian mengkomunikasikan tujuan. Nah, yang jadi penting nanti adalah jangan sampai kemudian keluarga tidak merasa tujuan yang ingin kita tuju adalah menjadi tujuan mereka. Oleh karena itu, kita penting untuk membangun tujuan bersama. Nah, kemudian bagaimana waktu untuk komunikasi? Jadi kalau di dalam banyak buku dikatakan itu harusnya komunikasinya selalu. Bunda nyebutnya rutin, berkala dalam waktu yang disepakati. Oke. Kemudian yang berikutnya itu adalah di dalam mengkomunikasikan maka perlu ada kombinasi penyampaian, mendengar, dan mengajukan pertanyaan. Ada pertanyaan yang cukup bagus kalau kita memberikan materi parenting kepada orang tua. Misalnya begini, Bun, Yanda, apa yang terjadi ya jika anak-anak kemudian tidak mendapat PAUD di rumah. Nah, jadi kita mengajak mereka yang berpikir. Jadi jangan pikiran kita dulu yang kita kedepankan, tetapi kita bangun dulu. Misalnya lagi, Bun, apa yang terjadi kalau anak kita larang bermain? Jadi kita mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang nanti itu akan membuat orang tua sadar, tapi kesadarannya bukan bersifat doktrin dari guru gitu. Nah, yang berikutnya adalah ketika kemudian telah terjadi komunikasi di dalam parenting, komunikasi orang tua dan guru, maka kita harus menghargai dari yang dia sampaikan. Tidak boleh kita menyalahkan. Karena setiap kita menyalahkan, itu akan menurunkan kinerja dan semangat dari orang yang mendengarkan. Oleh karena itu, kita harus cari caranya. Gimana ya caranya supaya dia sadar, bukan kemudian disalah-salahkan. Nah, ini harus dikombinasikan dengan ketenangan. Tuh di bawah ada ketenangan, salah di mana tuh posisinya. Jadi, nah ini, tenang terhadap respon orang tua. Kan para guru udah orang dewasa, jadi harus bisa mengendalikan perasaannya dan emosinya. Jadi kalau berhadapan dengan orang tua, tanggapan orang tua tidak perlu kita hadapi dengan reaktif dulu. Tenang dulu sambil berpikir, ini pakai higher order thinking skill yang mana ya bikin orang tuanya sadar gitu. Jadi misalnya begini, Ibu mah enak nyuruh-nyuruh aja. Ibu tuh nggak tahu ya, suami saya tuh di PHK, boro-boro mau jalanin PAUD from home. Gitu. Nah, kita dulu. Nanti kemudian kita cari kemudian kalimat pertanyaan yang kemudian menggugah si orang tua. Nah, jadi kombinasi tidak menyalahkan, menghargai dengan ketenangan ini perlu. Jadi, jangan kemudian kita langsung reaktif. Ibu tahu nggak? Saya itu nggak dibayar SPP-nya. Emang ibu aja yang suaminya di PHK? Saya juga di PHK. Itu namanya kita berbagi kegalauan. Gitu. Jadi kalau dalam komunikasi, kita nih sebagai guru, kita yang menularkan ketenangan. Nah, kemudian respon kalau udah menjalankan PAUD from home, responnya harus quick respon. Tidak lambat dan direspon. Kenapa? Jadi notifikasi itu penting. Jadi kalau misalnya orang tua udah lapor di WhatsApp, apa yang dia lakukan? Teman-teman harus cepat itu menjawabnya. Kalau tidak, pengabaian itu membuat orang kemudian tidak semangat lagi untuk mengkomunikasikan apa yang telah dia lakukan di PAUD from home. Jadi merespon positif dengan ketenangan dan menghargai itu akan membuat orang tua menjadi semangat. Kalau teman-teman kemudian tidak punya sepanjang waktu 24 jam, maka teman-teman bisa buat atur waktunya. Misalkan, Bunda, Yanda, laporannya terkait apa yang dilakukan anak-anak, kita sepakati yuk jamnya. Supaya apa? Supaya jangan dibuka 24 jam, kemudian ada yang menyampaikannya jam 9 malam,
dia nunggu jawaban kita, terus kita baru kemudian jawabnya maghrib depannya lagi. Jadi notifikasi itu penting. Kemudian kita bermain peran, Bunda, empati. Kita ngebayangin, kalau dia nolak nih melakukan PAUD from home, kita coba empati dengan dia. Kita baru bisa empati dengan orang tua kalau tahu yang dihadapinya. Oh, ternyata orang tua ini dia kesulitan ekonomi, dia begini. Ya, kita berempati. Oh, orang tua ini ternyata dalam kondisi begini masih kerja sehingga dia kemudian tidak bisa mendidik anaknya. Jadi kita berempati dengan kondisi mereka sehingga nanti kita bisa mengkomunikasikan materi parenting tadi dengan tepat. Nah, yang berikutnya, amati tanda-tanda yang sebenarnya dimunculkan oleh orang tua meskipun tidak jelas gitu, tidak eksplisit. Misalnya begini, ada orang tua, kemudian kita ajak melaksanakan PAUD from home. Terus kita menyampaikan, supaya anak-anak bisa rutin seperti di lembaga PAUD-nya, idealnya kita menyelenggarakan PAUD itu jam 8, Bun, karena anak-anak sudah terbiasa terpola begitu. Terus orang tuanya bilang, saya nggak bisa, pokoknya saya betul-betul nggak bisa untuk melaksanakan itu jam 8. Nah, itu tandanya apa? Tandanya dia bisa jam yang lain. Nah, kita tanya, ya Bun, Bunda nggak bisa ya? Nah, Bunda ada kegiatan ya jam segitu? Iya, saya bikin kue gini-gini. Oke, Bunda bisanya jam berapa? Jadi, kita amati tanda-tanda dari pertanyaan penolakan dia. Gitu. Nah, kemudian yang terakhir, persepsi dari materi yang kita komunikasikan. Apa yang mereka katakan lebih penting dari yang kita sampaikan. Kita udah nyampaikan materi nih. Maka kemudian dia memberikan respon. Itu jauh lebih penting daripada yang kita sampaikan. Kenapa? Karena yang kita sampaikan itu belum tentu sama persepsi dengan dia. Oleh karena itu, mencoba mendengarkan apa yang dipahami oleh para orang tua untuk kemudian persepsinya menjadi sama itu menjadi penting. Nah, inilah komponen dasar dari komunikasi pada saat menyelenggarakan PAUD from home dan sebenarnya ini adalah komponen dasar komunikasi secara keseluruhan sebenarnya. Jadi bukan hanya masa COVID aja. Oke, kalau begitu kita lihat yang berikutnya. Nah, ini dia materinya yang akan disampaikan. Kalau tadi caranya gitu ya. Yang pertama kali yang penting disampaikan kepada orang tua tentang mengenal siapa anak itu ya. Dengan mengenal anak, nanti dia akan memuliakan anak. Dengan mengenal anak, nanti dia akan belajar dengan cara anak belajar. Berarti kita akan menyampaikan kepada orang tua bahwa anak itu adalah ciptaan Allah terbaik. Setiap anak Allah berikan kesempatan untuk menjadi yang terbaik. Tergantung kemudian bagaimana kita melukis kertas putih ini. Jadi kita bangun dulu kebahagiaan dia sebagai orang tua. Dan Allah tidak pernah salah dalam menciptakan sesuatu. Jadi COVID ini juga nggak salah cipta ya. Jadi pasti ada maknanya. Jadi orang tua diajarkan. Jadi kalau dia punya anak yang sering tantrum, yang autis, dia tetap bahagia. Oh iya betul. Anak sebenarnya nih di anak saya ini ada sesuatu. Kalau dia udah bangga dan bahagia dengan anaknya, baru kita kemudian masuk ke yang berikutnya. Bun, anak itu bisa belajar sendiri loh. Itu berdasarkan teori Piaget ya, para guru-guru, yanda-yanda semua. Anak itu bisa belajar mandiri. Sepanjang kita siapkan lingkungan yang kondusif untuk anak itu. Nah, jadi kan dia tahu, oh berarti anak bisa belajar mandiri. Saya nyiapin bahannya. Nah, kemudian kita belum bilang juga, coba lihat wajah miliaran orang di dunia itu nggak ada yang sama persis. Bahkan yang kembar aja masih ada perbedaannya.
itu tandanya setiap anak itu unik. Jadi Bunda, anak Bunda itu unik gitu. Nah, makanya dia punya tahapan perkembangan sendiri. Nah, kemudian kita menyampaikan lagi kepada orang tua bahwa anak itu bahagia, butuh dengan bermain. Jadi anak itu akan senang bermain. Nah, kita bisa mengajak pengalaman orang tua waktu dia masa kecil dulu. Mainnya apa aja. Akhirnya kemudian kita menyimpulkan bersama. Oh, dulu kita main masak-masakan. Itu namanya main peran. Oh, kita dulu bikin-bikin benda-benda dari tanah liat. Nah, itu namanya main pembangunan. Kita dulu suka manjat pohon. Nah, dan seterusnya. Lari-lari itu namanya sensori motor. Jadi orang tua akhirnya paham siapa anaknya, paham cara belajarnya itu adalah dengan bermain. Satu-satunya cara yang belajar yang efektif itu hanya dengan cara bermain. Sehingga nanti pada penyelenggaraan PAUD from Home, orang tua tidak perlu memaksakan secara akademik. Nah, oke. Lalu kemudian kita juga memberikan materi parenting tentang bagaimana anak tadi belajar. Tadi sudah bermain. Ternyata tuh anak ada mainnya sendiri. Tuh kayak bayi, tahapan bayi itu dia bermainnya senang sendiri. Tapi nanti ada bermain bersama, ada bermain bekerja sama. Kalau 4-6 tuh pasti harus ditemenin. Mulai 3 aja sudah. Oleh karena itu, orang tua kita dorong untuk menjadi sahabat anak supaya dia bahagia bermain. Nah, yang berikutnya nih, karena kita sudah bilang setiap anak ternyata telah Allah install kebaikan pada anak itu yang bernama fitrah. Fitrah iman, fitrah takwa, fitrah jasmani, fitrah kolaborasi, fitrah pembelajar. Semua fitrah sudah diinstal. Oleh karena itu, merdeka belajar adalah cara yang paling tepat di mana anak itu memilih sendiri apa yang akan dia mainkan dan kemudian mengembangkan idenya, mengembangkan imajinasinya sehingga dia kemudian berpotensi mengeluarkan semua fitrah yang Allah berikan. Nah, tadi kan sudah dibilang, kita udah menyampaikan bahwa orang tua, bahwa anak itu bisa bermain sendiri. Terus kalau anak bisa bermain sendiri, berarti kita nggak perlu ngajarin dong, gitu kan? Kalau orang tuanya bilang begitu, Bun, anak itu seneng kalau mainnya ditemani karena bermain itu bersama dan bekerja sama. Berarti orang tua kalau kemudian main bersama anaknya bahagia. Kalau begitu sekarang kita juga bisa punya peran lagi. Orang tua bisa memberikan scaffolding, pijakan pada anak. Nah, pijakannya apa? Pijakan itulah yang nanti kita berikan lewat komunikasi apa yang harus dilakukan orang tua dengan anaknya. Oke, cukup panjang penjelasan ini dan kemudian nanti teman-teman bisa pelajari atau kita nanti kalau ada yang tidak paham bertanya. Nah, perlu juga disampaikan kepada orang tua bahwa anak itu belajar di mana saja, kapan saja, setiap detik, dan siapa saja akan dianggap guru. Oleh karena itu, bilang kepada orang tua, lagi di dapur, anaknya datang. Nah, dapurnya jadi PAUD. Lagi nyuci baju, anaknya datang. Maka kegiatan nyuci baju jadi pendidikan anak usia dini. Ibunya lagi beres-beres tanaman, anaknya datang. Itu jadi pembelajaran di situ. Oke. Oleh karena itu, kalau kita sudah memberikan ini semua kepada orang tua, yang kemudian 2 terakhirnya itu adalah terkait dengan bagaimana sikap orang tua, bagaimana komunikasi orang tua. Nah, itu juga kita sampaikan kepada orang tua. Termasuk kita menyampaikan, Bunda, Yanda, kalau anak kurang makan, kira-kira gimana ya belajarnya? Nah, kita tanya sama dia dengan pertanyaan itu. Ternyata kalau anak kurang makan, kurang minum, udaranya tidak baik, dia nggak bisa belajar dengan
baik juga. Nah, itu yang kita sebut dengan kebutuhan dasarnya. Nah, ternyata kebutuhan dasar yang lebih penting lagi itu sebelum makan itu ternyata adalah kasih sayang. Oleh karena itu, pembelajaran PAUD from home harus dengan penuh kasih sayang. Semua anak senang dipeluk. Kenapa? Karena jantung ini, musik jantung ini adalah yang dia dengar 9 bulan 10 hari. Oleh karena itu, memeluk anak setiap hari, menyalami anak, mengusap kepalanya, itu bisa membangun kasih sayang dan kesiapan anak untuk belajar. Oke. Nah, jangan kemudian pertama-tama udah langsung ngejelasin tentang penilaian kepada orang tua. Apalagi sampai orang tua diminta melakukan penilaian kepada anak. Tidak perlu. Yang penting pertama kali proses bermainnya terjadi dengan membahagiakan. Begitu prosesnya terjadi, maka sesungguhnya capaian perkembangan terjadi di situ. Nanti kalau ini udah berlangsung dengan baik, baru kita cerita lagi. Bun, Yanda pengen tahu nggak gimana kami bikin rapor? Gimana kami menilainya? Nah, baru kita cerita. Kalau dia kemudian semangat, nah kita kemudian baru menjelaskan. Bunda dan Yanda juga bisa kalau mau nyoba menilai di rumahnya. Namun kita tidak boleh langsung membuat orang tua sekaligus melaksanakan banyak hal secara mendadak tanpa bertahap. Oke, ini kira-kira materi parenting yang kita berikan. Nanti teman-teman akan dapat materinya, bisa dilihat, nanti bisa diskusikan. Oke, kita sudah tahu bagaimana mengkomunikasikannya dan apa yang akan dikomunikasikan. Maka sekarang kita masuk ke slide berikutnya tentang PAUD from home-nya. Lanjut, Mas. Pada prinsipnya, PAUD from home itu sama dengan PAUD di lembaga kita. Udah ulang ya. Pada prinsipnya, PAUD from home itu sama dengan di lembaga PAUD kita. Hanya saja karena kesiapan orang tua itu berbeda dan anaknya hanya 1 atau 2 dalam satu keluarga, orang tuanya 1, maka memang pendekatannya berbeda. Tetapi tahapannya tetap sama. Persiapan, pelaksanaan, dan pasca pelaksanaan. Oke, sekarang kita lihat slide berikutnya. Pada tahap persiapan menjadi penting sekali adalah kita sudah punya data orang tua untuk seluruh anak yang kita pegang. Kita udah mengklaster tuh. Kalau misalnya kita punya anak 18, kita udah lihat. 5 bisa pakai daring full. 5 lagi nggak bisa daring sama sekali. 5 lagi ini orang tuanya nggak bisa menjalankan PAUD from home sebagai pendamping anak karena dia dalam keadaan depresi. Nah, kita udah mengklaster orang tua. Oke, kemudian kita siapkan bersama guru perencanaan mingguan. Kalau Bunda menyarankan mingguan supaya tidak setiap hari kemudian orang tua berkomunikasi tentang perencanaan yang akan diberikan. Nah, kemudian dari perencanaan ini kita kemudian harus menyebutkan di situ tujuan dari kegiatannya, kemudian apa kegiatannya, dan nah ini jangan lupa bahan dan alatnya pakailah yang ada di rumah, di halaman, di sekitar keluarga itu. Jangan sampai minta atau bahan yang dia harus keluar rumah. Gitu. Bahkan ya teman-teman, Bunda pernah baca satu buku, ternyata ada tokoh yang mengatakan, daripada memberikan main pura-pura kepada anak, anak ternyata lebih suka main dengan benda beneran. Jadi kalau daripada bermain peran masak-masakan, itu anak ada yang lebih suka dengan alat masak beneran. Makanya di kita kan bermain peran itu kan ada yang sebenarnya dan ada yang kemudian bermain peran dari bahan mikro
dengan microplaying itu kan. Nah, oleh karena itu kita bisa menggunakan alat-alat di rumah untuk bermain. Oke. Nah, kalau ini sudah diberikan kepada orang tua, nah soal bagaimana memberikannya tergantung kondisi orang tua ya, maka kita akan bisa melaksanakan tahap pelaksanaan. Oke, kemudian nanti di dalam tahap pasca pelaksanaan ada yang kemudian kita lakukan. Oke, saya mau di slide selanjutnya dulu, Mas. Waktunya tinggal berapa menit untuk paparan? Waktunya sebenarnya udah mau habis, Bu. Tinggal 2 menit lagi ya. Pas Dipercepat aja. Ya. Pas kalau begitu. Tinggal ini. Oke. Akhirnya saya ingin menyampaikan setiap anak unik, setiap keluarga itu beda-beda kondisinya, maka sebenarnya pelaksanaan PAUD from home dan cara kita mengkomunikasikannya berbeda-beda tergantung keluarga. Oke, inilah slide terakhir kita. Kita lihat ya. Next. Nah, ini dia. Di tengah itu adalah proses kegiatan PAUD. Pijakan lingkungan, menyiapkan alat bahan main untuk anak. Kemudian pijakan sebelum bermain adalah mengantarkan anak ke aktivitas main yang telah kita siapkan. Yang berikutnya adalah pijakan saat bermain, adalah bagaimana guru dalam hal ini orang tua mendampingi anak saat bermain. Dan yang terakhir itu adalah pijakan setelah main, di mana orang tua kemudian kita minta untuk menanyakan perasaan anak dan apa yang dimainkan anak. Maka lembaga PAUD di sebelah kiri itu menyiapkan RPPM, Rencana Pembelajaran Mingguan. Ingat ya, beda dengan RPPM di lembaga PAUD untuk 12 anak. Ini untuk 1 anak. Alat dan bahannya yang ada di rumah. Dan di dalamnya ada tujuan, ada tema. Kalau Bundo pakai tema, kemudian ada aktivitasnya, ada rancangan komunikasinya. Tetapi semuanya karena ini Merdeka Belajar, orang tua akan berdiskusi dengan anak, apakah kemudian mengikuti sepenuhnya dengan petunjuk kita, ataukah kemudian menyesuaikan dengan minat dari anak tersebut dan bahan yang ada di rumah. Nah, oleh karena itu, maka komunikasi menyampaikan ini dari lembaga PAUD ke rumah tidak selalu dengan daring. Bisa juga tanpa internet, tanpa daring, dengan cara apa? Dengan cara mengantarkan ke rumah orang tua, atau orang tua menjemput ke lembaga PAUD kita paket pembelajaran. Akhirnya Bunda ingin menyampaikan bahwa tidak ada satu menu dan rumus yang sama untuk keluarga. Dan dalam cara mengkomunikasikan, kita kemudian memenuhi yang dasar-dasar komunikasi tadi. Dan dalam kondisi perbedaan-perbedaan ini, sepanjang kita yakin dan percaya, kita berprasangka baik bisa melakukan ini, maka Allah akan memberikan pertolongannya bersama niat baik kita. Tapi kalau kita sudah bilang tidak bisa menjalankan PAUD from home, sulit mengkomunikasikan kepada orang tua, maka kemudian Allah mengatakan, ya sudah kamu prasangkanya seperti itu. Terakhir, apapun yang terjadi tidak akan terjadi tanpa izin Allah. Oleh karena itu, bingkai dengan doa, dan doa supaya kita bisa mengkomunikasikan dan menjalankan PAUD from home dengan baik. Saya Bunda Neti, terima kasih.